Selanjutnya yang kedua, tentang berzikir dengan jumlah zikir-zikir tertentu. Menetapkan di dalam Islam, ya, menetapkan sesuatu, apakah menetapkan dengan waktu, menetapkan dengan tempat, menetapkan dengan jumlah, itu harus ada dalilnya. Jadi contoh misalnya, kalau ibu sedang duduk di majelis taklim, hendaklah ibu membaca zikir ini dan itu. Itu namanya menetapkan di sebuah tempat. Nah, itu harus ada dalil. Misalnya, mengatakan kalau ibu sedang menyapu, hendaklah jenengan membaca zikir ini dan itu. Itu namanya menetapkan pada sebuah perbuatan. Kalau kalian sedang duduk di emper rumah, hendaklah membaca ini dan itu. Kalau kalian mau baca Quran, sebelum baca Quran, bacalah ini dan itu. Kalau setelah baca Quran, hendaklah kalian baca ini dan itu. Kalau sebelum sholat, hendaklah kalian baca ini dan itu. Kalau selesai sholat, bacalah ini dan itu. Ini semuanya harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, berarti orang itu dianggap telah mengada-ada di dalam agama, alias telah berbuat bid'ah. Meskipun demikian, kita tetap punya kaidah umum. Apa kaidah umumnya? Kita duduk di mana saja, selama bukan di toilet atau di kuburan, maka kita boleh membaca zikir apa saja. Ini perbedaannya tipis-tipis, nggih. Jadi jenengan duduk di majelis ilmu ini, mau berzikir apa saja boleh. Jenengan sedang santai di emperan rumah, mau zikir apa saja boleh. Jenengan sedang nyapu, mau zikir apa saja boleh. Tapi menetapkan orang kalau mau nyapu hendaklah membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un misalnya, itu namanya dia mengada-ada dalam agama. Meskipun dia boleh membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un. Kayak tipis gitu. Tipis bedanya. Jadi jenengan sekarang ini duduk mau zikir apa saja boleh. Tapi mengatakan orang duduk di majelis ilmu sebaiknya membaca Bismillahilladzi la yadhurru, itu namanya mengada-ada dalam agama. Jenengan ketika jenengan ngumbai, nyuci, jenengan kemudian nyapu, sambil berzikir dengan zikir apa saja boleh. Tapi mengatakan bahwa orang mencuci pakaian, zikirnya adalah ini, itu namanya mengada-ada. Orang nyapu, zikirnya adalah ini, itu namanya mengada-ada. Ini perlu didetailkan memang ya. Sama tadi dengan kita itu berzikir berapa saja boleh. Gitu? Mau jenengan berzikir 10, 100, mau berzikir 1000 boleh. Tetapi menetapkan kalau selesai maghrib, selesai subuh, hendaklah kamu membaca zikir ini, zikir itu dengan jumlah sekian, itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berzikirlah, tidak usah dihitung-hitung. Gitu, kalau tidak ada dalilnya, berzikirlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan perintah Allah, zikron kasiro, berzikirlah dengan zikir yang banyak.
Apalagi lebih buruk lagi. Kalau kemudian ada orang mengatakan, siapa membaca zikir ini setelah maghrib dengan jumlah sekian, pahalanya ini dan itu. Kalau tidak ada dalil, dia telah berdusta atas nama agama. Nah, begitu. Ini memang karena perbedaannya tipis sehingga kadang orang awam itu banyak ya yang mereka sulit memahami dalam perkara ini. Jadi ba'da maghrib perbanyaklah dari berzikir, ba'da subuh perbanyaklah dari berzikir, tapi menetapkan jumlah tertentu apalagi dengan keutamaan tertentu harus ada dalilnya secara khusus. Dan saya dalam hal ini tidak mendapatkan dalil khususnya. Wallahu a'lam bissawab. Ngeten? Baik, kita ke pertanyaan kelompok ibu.